Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kami informasikan bahwa kepada para penanya akan diberikan hadiah berupa buku. Untuk jamaah ikhwan, hadiah akan langsung diberikan oleh Ustadz, dan untuk jamaah akhwat, hadiah buku akan dibantu oleh panitia. Baik, sesi tanya jawab yang pertama kita buka untuk 3 penanya, 2 jamaah ikhwan dan 1 dari jamaah akhwat. Ikhwan terlebih dahulu. Bapak yang memakai baju koko abu, mohon bantuan panitia. Mikrofon ada di mana? Oh, baik. Silakan, Pak. Boleh berdiri, Pak? Nah. Bismillah. Jazakallah khair, Ustaz. Ana ingin bertanya, Ustaz, tentang bila ajal telah tiba. Adakah penjelasan tanda-tanda menurut Islam tanda-tanda ajal akan tiba? Yang pertama, Ustaz, ya. Yang kedua, tips untuk tidak takut akan ajal itu sendiri, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, tambahan. Ini mengenai fikih, Ustaz, ya. Bagaimana hukum menyogok untuk masuk kerja, Ustaz? Seperti contoh PNS, Ustaz, ya. Sedangkan si orang yang mendaftar atau orang yang ikut tes tersebut itu qualified, Ustaz, terhadap apa yang diteskan. Biasanya ASN itu kan, Ustaz, biasanya ada lab score seperti itu, Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana, Ustaz? Dan nyogok ketika daftar. Dan sebelumnya, sebelum mendaftar, Ustaz, biasanya kan ada memberikan uang tips kepada si calo-calo tersebut, Ustaz, seperti itu. Calonya ini ASN atau bukan? ASN juga, Ustaz. ASN juga. Dan biasanya tuh kan kalau untuk tes ASN, Ustaz, ada lab score-nya kan. Nah, dan meyakini bahwa si penyogok itu qualified itu, Ustaz. Dan hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah ada tanda-tanda ketika orang itu mau mati dalam Islam? Wallahu alam, kita nggak tahu. Dan setahu saya, kalau saya sebut tidak ada, karena dari sisi dalil kita nggak punya. Dan ini bertentangan dengan prinsip seperti yang tadi disampaikan, bahwa mati tidak ada yang tahu. Maka hal yang sama juga tidak tahu tanda-tandanya. Sehingga kematian baru kita ketahui pasca orangnya mati. Oh, wis mati. Nah, itu baru kita tahu. Kalau kemudian membaca, oh jangan-jangan kamu mau mati, nah, itu kita nggak tahu. Bahkan sampai pun ketika ada orang yang sudah sakit parah, kemudian sampai keluarganya sudah pada berdatangan, sampai dia nulis wasiat, ya. Setelah itu Allah sembuhkan dan kembali sehat. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin. Dan banyak kasus seperti itu. Padahal mungkin orang sudah menilai kayaknya ini sudah nggak lama lagi. Istrinya sudah tangis-tangisan, anaknya sudah nangis. Ini kayaknya sudah nggak lama lagi. Ternyata setelah itu Allah sembuhkan dan dia hidup sehat. Banyak seperti itu. Karena itu yang kami ketahui, tidak ada tanda-tanda menjelang kematian. Andaikan ada, maka orang akan bisa persiapan. Apalagi kemudian dilihat dari orang lain. Ada orang yang bisa meneropong, Pak, kapan dia akan mati. Itu mustahil. Andaikan bisa dia ngomong seperti itu, pasti akan meleset. Karena tidak ada manusia yang tahu kapan dirinya mati, apalagi menebak orang lain kapan dia akan mati. Sebab kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, bagaimana caranya agar membuat kita tidak takut mati? Tidak takut mati dalam arti punya harapan besar di sisi Allah, itulah yang benar. Tapi kalau tidak takut mati, lalu maksudnya adalah kita melakukan tindakan sembarangan yang membahayakan diri sendiri, ini nggak boleh. Misalnya ada orang, saya nggak takut mati, nyemplung rawa penuh buaya. Loh, kamu kenapa nyemplung situ? Saya nggak takut mati. Ini bunuh diri, bukan nggak takut mati. Apa hukumnya? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Allah melarang, jangan kau melakukan tindakan
yang menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kalau itu sampai menyebabkan kamu mati, kemudian kamu nekat melakukannya, ini bunuh diri. Misalnya, terjun dari ketinggian 10 lantai. Pak, saya mau terjun. Kenapa Pak? Saya nggak takut mati. Saya akan terjun dari ketinggian lantai 10. Tanpa pengaman apapun. Ya, perbuatan Bapak ini bunuh diri. Dan bunuh diri hukumnya haram. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian, Allah itu sayang sama kalian. Nabi SAW juga bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Sehingga praktek ini nggak boleh. Baik, yang kedua, mengenai hukum sogok untuk ASN. Ketika daftar ya, CPNS, lalu kita berikan sogok kepada ordal, orang dalam. Boleh nggak Pak ngasih sogok seperti itu? Jawabannya boleh dan tidak. Anda tanyakan ke KPK. Jadi saat melakukan itu kita datangkan KPK. Pak, kalau saya melakukan seperti ini boleh nggak? Kok ditangkap? Oh, berarti itulah jawabannya ya. Ini sudah jelas kriminal dan bahkan pelanggaran aturan negara. Mau dicari celah bolehnya di mana? Tapi Pak, kan dia punya kapabilitas, yang lain juga punya kapabilitas. Namun siapa yang berhak diterima dan tidak, ada SOP yang diberlakukan, ada prosedur yang diberlakukan. Dan ketika di situ ada kemampuan, ya serahkan kepada mereka yang punya hak untuk menilai apakah ini nanti boleh diterima atau tidak. Sehingga dalam hal ini keberadaan kapabilitas tidak bisa jadi alasan untuk membolehkan nyogok. Karena semua juga punya kapasitas, punya kapabilitas, punya kemampuan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Cukup? Silakan Bapak untuk langsung mengambil hadiah buku. Bapak boleh mengambil hadiah. Mohon izin untuk penanya kedua, mohon disebutkan nama terlebih dahulu. Izin bertanya dari Ahwat. Oh, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umunya Rido. Izin bertanya Ustadz. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan ini tadi malam Ustadz soal muamalah, tapi ada juga pertanyaan tentang masalah ajal. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi saya tertarik Ustadz bilang kita seperti berusaha menghindari suatu ilmu yang ada. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan, fenomena kami ibu-ibu ini adalah dalam bermuamalah adalah adanya arisan. Nah menurut Ustadz itu arisan itu bagaimana? Apakah dibenarkan dalam Islam atau tidak? Yang kedua, tadi malam juga dibahas tentang sigot. Bagaimana hukumnya? Tadi Ustadz bilang tentang ASN ya. Kita akan dihadapi dengan sebuah aturan tabungan perumahan rakyat atau tapera, di mana kami itu masih ada ikhlas nggak ikhlasnya untuk melakukan itu. Nah itu gimana hukumnya dalam bermuamalah? Kemudian soal ajal ini Ustadz, saya ingin tanyakan bagaimana hukumnya atau bila seorang pasangan hidup kita sudah berpulang duluan, kemudian apakah di alam kelak kita akan bisa berjumpa dengan dia? Artinya dipertemukan kembali dengan dia kelak. Terus bagaimana nasibnya pada seorang ahwat atau ikhwan, dia meninggal duluan tapi dia belum punya pasangan. Nah nanti di alam kelak dia akan berpasangan dengan siapa? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada 4 ini pertanyaannya ya. Insyaallah. Baik. Yang pertama tentang arisan. Sebenarnya arisan itu boleh atau enggak sih Pak di agama Islam? Kalau sekiranya saya jawab enggak boleh, itu keberatan enggak? Oh enggak boleh arisan, dilarang, keberatan enggak jawaban ini? Keberatan. Ustaz carikan jawaban yang lain. Masya Allah. Baik. Coba kita lihat ya. Arisan.
Misalnya ada 10 orang. 10 orang ya. Biasanya yang arisan itu bapak atau ibu? Ibu ya. Ada komplotan ibu-ibu 10 orang. Hah? Komplotan atau gerombolan? Ada 10 orang arisan. Misalnya ya, A, B, C, D sampai G. Ya? Urutan yang dapat sesuai dengan urutan huruf ini. Store 1 juta. Berarti dia dapat berapa? Dapat, tapi dia dapat 10 juta dari iuran 1 juta tadi. B store 1 juta lagi. B store 1 juta. Ini sama semua ya, store 1 juta. Tapi dia belum dapat. Dia store 1 juta lagi, baru dapat 10 juta. Terus seperti itu kan? Maka nanti grafiknya kayak gini, set. Linear, masing-masing akan dapat 10 juta secara bertahap. Begini ya. Baik. Maka seolah-olah yang terjadi, wahai A, berikan kami utang 1 juta, maka kami akan memberikan kamu piutang 10 juta. Wahai B, berikan kami utang 2 juta, karena dia 2 kali putaran, kami akan memberikan utang kepadamu 10 juta. C, berikan kami utang 3 juta, kami akan berikan piutang kepadamu 10 juta. Dan demikian seterusnya. Jadikan berikan utang, kami akan berikan piutang. Ini sama dengan 2 akad dalam 1 akad. Begini ya. Dan itu dalam 1 lingkaran. Jadinya menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Boleh nggak menggabungkan 2 akad dalam 1 akad? Boleh tidak? Misal ya, ada bapak-bapak datang kepada temannya, saya mau utang. Terus temannya ini bilang, saya mau mengutangi kamu dengan syarat saya dinikahkan dengan putrimu. Boleh atau tidak? Boleh nggak Pak? Kok nggak jawab, kenapa? A, boleh. B, tidak boleh. C, dipukulin. Yang mana? Hah? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Sudah? Berarti sudah tahu jawabannya? Berarti arisan adalah menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Boleh atau tidak? Boleh enggak? Enggak, Bu? Enggak boleh. Sudah, sampai di sini saja. Lihat, berat mereka menerima. Nanti mohon maaf, mungkin yang bertanya akan disalahkan oleh seluruh ibu-ibu yang ada di sini. Kamu jangan tanya kayak gitu. Gara-gara pertanyaanmu jadi enggak boleh. Coba kalau enggak ditanyain, kan? Kita tetap praktek tanpa diketahui hukumnya. Baik, ini pendapat pertama. Ini pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua Pak Ustadz? Ada. Pendapat kedua, arisan hukumnya boleh. Alhamdulillah. Dan pendapat yang membolehkan itu pendapat jumhur ulama. Baik ulama dulu maupun belakangan, jumhur ulama mengatakan arisan itu boleh. Karena arisan itu sudah ada sekitar abad 7 Hijriah. Sehingga sempat disinggung, kalau nggak salah, oleh An-Nawawi, ada praktek arisan di masa silam. Saya agak lupa ya, antara An-Nawawi atau Asy-Syaukani. Kalau Asy-Syaukani kan berarti belakangan. Tapi dulu sudah ada. Maka insya Allah yang lebih benar, arisan hukumnya boleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kemudian coba saya periksa, barangkali ada catatan tentang arisan. Oh, enggak ada ya. Nah, kita lanjutkan.
Yang kedua tentang tabungan. Mau tidak mau Anda dimintai untuk atau dipotong sebagian gaji sebagai tabungan. Betul gitu ya? Betul. Dimintai atau dipotong gajinya sebagai tabungan. Apakah itu diperbolehkan? Kembali kepada kesepakatan. Jadi saat Anda tanda tangan perjanjian kontrak kerja. Perjanjian kontrak kerja, lalu di situ ada klausul bahwa setiap karyawan nanti gajinya akan dipotong sekian persen dan menjadi simpanan yang nantinya akan diberikan di akhir masa kerja. Anda tanda tangan setuju, ya sudah, berarti berikutnya klausul ini berlaku. Karena ketika setuju kan berarti Anda bersedia. Nah, kalau sudah bersedia semacam ini, jangan sebut ini terpaksa, karena Anda sudah bersedia. Kalau nggak setuju gimana Pak? Ya tadi dicoret, saya nggak setuju dengan ini, coret. Begitu klausul itu Anda coret, baik Pak, besok nggak usah kesini lagi Pak ya. Ya pilihannya kan antara mundur atau setuju lanjut. Kalau Anda nggak setuju, mundur, nggak jadi diterima. Kalau setuju, ya sudah, tanda tangan, berarti lanjut. Nah, kalau sudah setuju, maka Anda tidak bisa untuk menghindar. Dan itu sudah menjadi kesepakatan Anda di awal. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, pajak juga sama ya. Ini kan pajak ASN kan? Bukan pajak pengusaha ya. Pajak ASN, Anda barangkali tidak bisa menghindarinya. Otomatis gaji yang Anda terima sudah dipotong pajak di BPD. Nah, kalau seperti itu Anda tidak akan bisa menghindar, karena itu bagian dari aturan negara. Saya sarankan begini saja. Jadi kalau misalnya Anda merasa, wah gaji saya kok dipotong ya untuk pajak, niatkan dalam rangka hibah untuk negara. Niatkan dalam rangka hibah bagi negara. Semoga pajak kita berwujud fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin, sehingga hibah yang Anda berikan semoga berpahala wakaf. Karena kalau kita mengeluarkan uang pribadi, misalnya untuk perbaikan jalan atau perbaikan fasilitas umum, nanti harta yang Anda keluarkan berstatus sebagai wakaf. Wallahu a'lam. Yang terakhir, jika seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah dia akan dipertemukan kembali bersama suaminya di surga? Jawabannya, wanita itu akan dipertemukan kembali bersama dengan suami yang terakhir. Maka kalau tadi kasusnya seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie ya, nanti bapak-bapak tanya sama istrinya, kalau saya mati apakah kamu akan nikah lagi? Nah, istrinya balas tanya, bapak matinya kapan? Kalau sudah siap tolong ngomong ya, biar segera saya siapkan racunnya. Mau diracun. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kemudian ada seperti itu, terus istrinya nikah lagi, maka nanti ketika dia mati, wanita ini akan dikumpulkan bersama suami yang terakhir. Tapi Pak, saya lebih cinta sama suami pertama ya Pak, daripada suami yang kedua. Sudahlah, pokoknya yang penting masuk surga aja. Kalau sudah masuk surga, dipasangkan dengan siapapun, pasti bahagia. Anda nggak usah berpikir, wah suami pertama dulu lebih ini. Udah, pokoknya kalau sudah masuk surga pasti apa? Bahagia. Abu Darda itu punya dua istri, Ummu Darda Al-Kubra dan Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda Al-Kubra itu sahabiat. Sedangkan Ummu Darda As-Sughra
itu tabi'in, wanita tabi'in yang junior ya, Ummu Darda junior. Nah, Ummu Darda Sughra ini faqihah, seorang ulama. Beliau wanita tabi'in dan pintar agama. Menjelang wafatnya Abu Darda, beliau itu mengatakan kepada istrinya, kalau kamu ingin di akhirat ketemu denganku, setelah aku mati kau jangan nikah lagi. Tapi kalau kau nikah lagi, kau akan dipertemukan dengan suami yang terakhir. Itu pesannya Abu Darda. Sehingga menjadi kaidah baku bahwa wanita akan dipertemukan kembali bersama suaminya yang terakhir. Maka kalau suaminya mati dan dia tidak nikah lagi, akan ketemu kembali dengan suaminya. Selanjutnya, bagaimana kalau dia belum nikah? Bagaimana kalau belum nikah? Ya, dia pasti akan dipasangkan oleh Allah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, laisa fil jannati a'zab. Di surga tidak ada yang jomblo. Di surga tidak ada yang jomblo. Nah, saya mau tanya nih ya. Yang usia 40 tahun ke atas masih jomblo, angkat tangan. Dapat hadiah langsung. 40 ke atas. Coba ada nggak? Nggak ada yang ngaku. Yang sebelah sini ada nggak? 40 ke atas yang masih jomblo? Nggak ada ya? Baik. Yang 30 ke atas yang jomblo? Ada? Nggak ada. Walhamdulillah. Berarti tingkat kesejahteraannya tinggi ini, Pak. Nikahnya nikah muda. Alhamdulillah. Cukup insya Allah. Apakah sudah menjawab? Udah ya? Baik. Nah. Baik Ustadz, tadi yang dari bapak-bapak belum mendapatkan hadiah, mungkin dapat hadiah. Untuk ya. penanya pertama. Untuk ibu-ibu langsung dari panitia. Nah, ini ya. Nanti ibu-ibu dapat buku ini, Pengantar Fikih Jual Beli dan Harta Haram. Barakallah. Barakallah fikum, masyaallah. Mau dipoto nggak? Itu tuh dipoto dulu. Oh, masyaallah. Barakallah. Nah, masyaallah. Baik, sesi pertama satu pertanyaan lagi. Silahkan Bapak yang di depan sudah mengacungkan tangan dari tadi. Mohon dibantu mikrofon. Di belakangnya izin ya Bapak. Ini yang megang mikrofon yang menang ini ya. Gimana ini? Insya Allah nanti kita sediakan sesi kedua nggih Bapak. Nanti Ada. sesi kedua Bapak yang di depan. Bapak yang di belakang dulu. Saya dulu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ana mau nanya gini Ustadz. Misalkan kita punya utang ke bank, kemudian kita sudah minta pokok saja, untuk bayar pokok saja. Tapi bank ini nggak mau menyetujui permintaan kita Ustadz. Itu hukumnya seperti apa Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kerjasama dengan perusahaan, biasanya kan selalu atau kerjasama itu kan biasanya lebih bagi keuntungan. Nah, perusahaan itu tidak mau pada saat rugi, kerugian itu dibagi juga Ustadz. Nah, itu status hukum perusahaan itu seperti apa untuk kedepannya? Seperti Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Invest di perusahaan atau perusahaan yang invest? Kerjasama Ustadz. Kerjasama. Iya. Kerjasama dengan perusahaan. Perusahaan ini sebagai pengelola. Yang pengelola saya. Perusahaan invest berarti ya? Iya. PT ini yang invest. Iya. Tapi kan biasanya hanya dia mau taunya untung aja Ustadz. Nah, tapi saat misalkan rugi, nah perusahaan ini nggak mau tahu. Nah, itu seperti apa hukumnya Ustadz? Makasih. Baik. Oke, perkenalkan saya Pak Salim dari Sangatta Ustadz. Dari Sangatta. Ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan tentang muamalah ya. Kayaknya panitia salah judul nih. Berarti besok kajiannya muamalah. Baik, sekarang coba kita
bahas pertanyaan tentang memohon keringanan di bank tapi tidak dikabulkan. Itu hukumnya bagaimana? Hukum negara atau hukum agama? Kalau hukum agama yang Bapak lakukan sudah benar. Sehingga Bapak ketika diminta untuk bayar bunga, bayar riba, karena keyakinan kita bayar riba itu haram, termasuk yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Ini hadisnya ya. Ada 5 orang yang dilaknat. Hadisnya riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, wa mukilahu, yang nyuplai riba. Yang nyuplai berarti nasabah yang ngasih. Wa katibahu, yang nyatet akadnya, notaris. Wa syahidai, yang jadi saksinya, notaris juga. Notaris kena 2 kali ya. Maka notaris yang melayani transaksi riba, dia kena laknat 2 kali. Sebagai pencatat akad dan sebagai saksi legal terhadap akad. Nah, posisi orang yang memberi riba itu pemberi makan riba juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan beliau mengatakan, hum sawa, mereka semua sama. Karena mereka kerjasama dalam maksiat. Walaupun yang menikmati satu orang, tapi banyak deretan orang lain juga kena dosanya. Perjuangkan untuk tidak ada bunga. Gimana caranya? Nanti Bapak bisa baca buku ini sebagai hadiah ya. Di buku ini saya berbagi cerita tentang pengalaman sebagian orang yang berhasil untuk minta agar bunganya dihilangkan. Ya meskipun butuh proses yang panjang. Dan ada sebagian bank yang terkadang membuka program untuk peniadaan bunga bagi nasabah yang mengajukan, tapi prosesnya panjang. Ya mungkin nanti Bapak bisa baca di sini karena penjelasannya cukup panjang. Begitu Pak ya? Baik. Berikutnya terkait PT yang invest dan tidak mau rugi. Ada orang yang invest tapi tidak mau rugi. Coba lihat hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dari Attab bin Usaid. Beliau diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah untuk menyampaikan 4 hal. Annahu la yasluhu syartani fi bai'in. Tidak boleh ada 2 akad dalam 1 akad. Wala bai'un wa salaf. Tidak boleh utang digabung dengan jual beli. Wala ribhu ma lam yudman. Dan tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Maka peluang untung sama dengan resiko rugi. Inilah kaidahnya, persamaannya. Sehingga siapa yang mau peluang untung, dia harus siap dengan resiko rugi. Tapi kalau ada orang yang hanya mau peluang untung tapi tidak mau resiko rugi, ini prinsip riba. Karena itu beda antara utang dengan modal. Apa sih bedanya Pak antara utang dengan modal? Kalau utang itu dijamin. Utang dijamin. Sehingga ada resiko tetap kembalikan. Tapi tidak boleh ada kelebihan. Utang 100 kembali 100. Tapi kalau modal usaha, investasi tidak dijamin. Tapi
boleh ada bagi hasil. Tidak dijamin berarti gimana? Jika rugi, maka harus nanggung resiko rugi. Paham ya? Sehingga kalau dia minta, ya kalau rugi saya nggak mau nanggung resiko rugi, itu memberi utang namanya. Kalau memberi utang berarti dia tidak boleh minta kelebihan. Wallahu a'lam. Baik. Sesi kedua, mohon tidak terlalu banyak pertanyaannya karena kita harus steril tekan tempat ini sebelum masuk waktu sholat zuhur. Jadi satu pertanyaan dari Ikhwan dan satu pertanyaan dari Akhwat. Tadi untuk Bapak yang sudah saya beri kesempatan lebih awal. Yang dari Depok tadi Pak sudah ngantri. Insyaallah. Silakan berdiri Sudah Bapak. Bersabar antri ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menepati janji saya bahwa pertanyaan saya tidak akan jauh dari judul dari yang kajian kita sekarang, Ustadz. Iya. Kajian kita sekarang itu dibilang bila ajal telah tiba. Nah, Mendengarnya itu takut sekali. Masya Allah. Tetapi ketakutan itu hanya sebentar. Umpamanya kita melihat orang kejadian kecelakaan motor, meninggal, kita langsung takut, wah nanti kita akan seperti dia gitu. Tetapi sesudah lewat dari kejadian itu, motornya ngebut atau mobilnya ngebut, Iya. tidak memikirkan ketakutan itu lagi. Nah, Yang kedua, pada saat akhirat nanti, apakah itu dibilang ajal telah tiba juga gitu? pada saat akhirat Kiamat, pada hari terjadi kiamat. kiamat, apakah disebut ajal telah tiba? Ya, itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan sesuai tema ya. Kadang kita merasakan ketakutan di saat kita melihat ada orang mati, atau di saat melihat orang kecelakaan, atau mendengarkan tausiah tentang masalah ajal dan seterusnya. Tapi berikutnya begitu kita sudah berlalu, ketakutan itu hilang. Itu hal yang manusiawi. Demikianlah hati seorang hamba. Dan bahkan itu terjadi pada para sahabat. Sahabat Handhalah radhiyallahu anhu pernah datang kepada Abu Bakar dan mengatakan, nafaqah Handhalah. Handhalah munafik. Maka ditanya, wa madzak? Kamu kenapa? Lalu Handhalah mengatakan, aku kalau di hadapan majelis Nabi SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di hadapanku. Begitu takut kepada Allah. Tapi kalau sudah ke pasar, ke rumah, ketemu anak istri, ketemu masyarakat, hilang semua rasa takut itu. Kemudian akhirnya mereka ketemu Rasulullah SAW, dan mereka menyampaikan itu kepada Nabi SAW. Lalu beliau SAW menyampaikan, kalau kalian tetap pada kondisi kalian, rasa takut itu nggak hilang. Sebagaimana ketika kalian ketemu dengan aku saat mendengarkan pengajian, la safahatkumul malaikah. Nanti malaikat akan menyalami kalian. Malaikat turun terus salaman sama manusia ini. Walakin ya Handhalah sa'atan. Tapi Handhalah, wahai Handhalah, ada saatnya, ada saatnya. Jadi memang manusiawi yang namanya orang imannya naik turun. Saat kita di masjid, serasa iman itu naik. Begitu kita ke pasar, masuk mall, belanja di mana, sampai ke misalnya ke Bontang Bakau, kok Bontang Bakau, Bontang Kuala ya. Terus kita refreshing di situ, ketemu imannya turun. Demikianlah yang namanya iman. Andai kan kita bisa konsisten, tidak pernah berubah, kemudian terus iman naik, malaikat turun nyalami kita, Pak. Tapi karena kita manusia, terkadang iman, terkadang naik, terkadang turun. Yang penting dipertahankan sebaik mungkin, jangan sampai hilang. Dan upayakan untuk selalu naik. Dengan hadir di majelis ilmu, iman naik. Dengan datang dalam ketaatan, iman naik.
Selanjutnya yang kedua, apa tadi? Berkaitan dengan kiamat. Apakah ketika kiamat datang itu berarti ajal sudah datang? Ajal itu ada yang sifatnya ajal untuk pribadi dan ada ajal untuk dunia. Ajal dunia adalah kiamat. Maka kematian disebut kiamat sughra. Sedangkan hari kiamat besok disebut dengan kiamat kubra. Maka ajal bagi manusia, kematiannya itulah kiamat sughra. Ajal bagi kehidupan di muka bumi ini, ajal bagi kehidupan di dunia adalah kiamat kubra. So, dua-duanya bisa disebut ajal. Karena yang dimaksud dengan ajal adalah batas akhir waktu. Wallahu alam. Ada pertanyaan, sifat 20 apakah dipelajari oleh kaum muslimin ahlu sunnah? Kita lebih dari 20. Sebab yang kita pelajari 99. Ditambah lagi, karena yang namanya ahlu sunnah meyakini sifat dan nama Allah tidak terbatas. Sebagaimana dalam ungkapan doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka bikulli asma'ikal husna. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu yang baik, dan salah satunya di situ disebutkan wa fi ilmil ghaibi wa fi ilmil ghaibi alladhi istasara indak, dan dalam ilmu gaib yang tidak engkau berikan kepada makhluk. Jadi ada sifat yang belum diceritakan oleh Allah kepada makhluknya. Maka Bapak lalu Murtada tidak perlu khawatir, kami ahlu sunnah mempelajari lebih dari 20. Sebab sifat Allah itu banyak. Dan kita punya kajian tentang tauhid, mempelajari asma was sifat, yang kita pelajari lebih dari sebatas 20 sifat. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Baik. Dari jamaah Ahwat, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustadz, pertanyaan Ana di luar dari tema. Ana mau nanyakan, jika seorang suami tidak pernah meninggalkan sholat dan selalu berperilaku manis terhadap istrinya, namun pada saat-saat tertentu melakukan dosa afwan zina berulang kali, dan si istri sudah berlapang dada sabar akan kelakuan si suami, dan pada suatu waktu ada suatu kejadian dan si istri tidak tahan akan perilaku suami dan memilih untuk menegur kembali kesalahan suaminya. Lalu suami tidak terima dan langsung mentalak istri, dan selama 3 bulan tidak pernah menunaikan hak istri lagi. Pertanyaannya Ustadz, apakah ada yang salah dari sholat suami, dan sikap seperti apa yang harus dilakukan seorang istri? Terima kasih Ustadz, jazakallah khairun. Suaminya sholat tapi dia berzina, maka dia mukmin tapi fasik. Sebagaimana orang berbuat dosa yang lainnya. Ketika orang beriman, mungkin saja dia melakukan perbuatan dosa, dan dosa itu nilainya dosa besar. Berarti statusnya adalah mukmin yang fasik. Nah, dalam kondisi ketika dia sebagai orang fasik, istri boleh gugat cerai. Dia bisa ngajukan kepada pengadilan agama dengan alasan suaminya melakukan dosa besar seperti yang tadi disebutkan. Karena salah satu di antara alasan seorang istri boleh gugat cerai adalah ketika sang suami berstatus sebagai orang fasik, melakukan dosa besar dan dia bertahan, tidak mau bertobat dari tindakan dosa besar itu. Maka jawaban sederhana dari yang saya sampaikan, jika ini mau diselesaikan, dalam arti posisi istri tidak mau bersama dengan suami yang fasik ini, dia boleh gugat cerai. Dan jika dia punya surat resmi ketika nikah, kartu nikah, maka silahkan nanti bisa diajukan melalui lembaga terkait, yaitu melalui pengadilan agama. Wallahu a'lam.
Baik Ustadz, karena dari jamaah sepertinya antusias sekali, maka monggo dipersilakan Ustadz yang memilih untuk penanya sekali lagi dari Ikhwan. Kita insya Allah akan tutup pada pukul 11:20. 11.30, Masya Allah ya. Ini kajian paling panjang ya. Dari jam 8 sampai setengah 12 ya. Jadi berikutnya saya bertanya. Ustadz yang memilih pemenanya Ikhwan. Oh, jadi Ikhwan monggo. yang mau bertanya. Oke, atau monggo kalau Ustadz memberikan pertanyaan juga boleh. Kita habiskan aja bukunya Ustadz. Baik, masih ada 14 menit. Mikrofon di mana? Nah, silakan. Yang bawa mikrofon dia langsung bisa tanya. Afwan. Tes. Afwan Nutas. Mau bertanya. Jim. Baik, silakan, Pak. Afwan Nutas. Yang saya mau tanyakan, apa hukum belanja online? Yang kedua, apa juga hukumnya kalau kita belanja online untuk mendapatkan diskon? Terima kasih, Ustaz. Baik. Apa hukum belanja online? Iya, Ustaz. Yang belanja Bapak atau Ibu? Saya, Pak, Ustaz. Masya Allah, baik. Karena jika yang belanja istrinya khawatir, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sindiran ya. Mungkin istrinya terlalu rajin belanja online. Apa hukum belanja online? Boleh, sebagaimana boleh belanja offline. Karena dalam masalah muamalah, hukum asalnya mubah. Mau dilakukan secara online maupun offline, dua-duanya boleh. Tidak masalah Bapak mau belanja dengan online maupun offline, dua-duanya boleh. Begitu? Kalau untuk dapat diskon boleh nggak? Boleh. Selama bukan karena Anda top up saldo. Tapi kalau ada syarat, top up saldo dulu, kemudian dari situ nanti dipakai untuk bayar sehingga dapat diskon, maka sebagian ulama melarang karena diskon disebabkan top up saldo, itu masuk kategori riba karena utang. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya yang megang mikrofon. Nah, makanya mendekatlah ke mikrofon kalau mau tanya ya. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin seperti ini Ustadz, jadi saya atau mungkin sebagian dari kita pernah menghadapi kondisi ketika harus mendampingi keluarga atau kerabat atau orang tua yang sedang sakit gitu ya, dirawat di rumah sakit, mungkin misalnya dirawat di ICU gitu, entah itu keluarga kita, kerabat, orang tua, atau mungkin istri kita, istri mendampingi suaminya misalnya gitu, ketika sedang sakit kritis. Apa yang bisa kita lakukan ataupun doa apa yang bisa kita baca ketika seseorang menghadapi sakaratul maut? Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, jadi sebagaimana kita ketahui juga kita dilarang atau tidak diperbolehkan untuk panjang angan-angan. Tetapi terkadang saya pribadi pernah berpikir, apakah usia saya sampai enggak untuk bisa mengantarkan anak-anak sampai ke jenjang pernikahan misalnya, kemudian dia memiliki anak, cucu dan seterusnya begitu. Nah, apakah boleh kita berharap seperti itu Ustaz? Terakhir mohon nasihatnya Ustaz terkait manusia diwafatkan sesuai dengan kebiasaan. Sebagaimana sabda Nabi, setiap hamba akan dibangkitkan berdasarkan kondisi meninggalnya. Demikian, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sedang nungguin orang sakit, itu pahalanya besar. Sebagaimana janji yang diberikan Nabi SAW untuk orang yang menjenguk orang sakit. Jika dia menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka para malaikat akan memberikan doa kepadanya sampai sore. Dan jika dia menjenguk orang sakit di waktu sore, maka akan didoakan oleh malaikat sampai pagi. Dan disebut oleh Nabi SAW, orang yang menjenguk orang sakit itu seperti memasuki kebun yang sedang panen, sehingga dia bisa memanen banyak hasil buah di situ. Lalu doa apa yang perlu dibaca? Ada dua doa ya. Doa untuk si sakit dan doa untuk diri sendiri. Untuk si sakit kita doakan dengan kesembuhan.
Contohnya apa? Ada satu doa yang sangat bagus yang kata Nabi SAW, selama orang ini belum waktunya mati, maka Allah akan sembuhkan. Bagaimana doanya? As'alullahal azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim. Terus? As'alullahal azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim ayyashfiyak. As'alullahal azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim ayyashfiyak. Itu dibaca 7 kali. Dibaca 7 kali. As'alullahal azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim ayyashfiyak. Anda bisa baca kalimat itu sebanyak 7 kali. Doa ini coba saya sebutkan. Saya ulang ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Nabi SAW pernah mengatakan, "Ma min abdin muslimin," setiap seorang hamba yang muslim, "zara maridon fi athna'i maradihi," yang dia mengunjungi orang yang sedang sakit ketika sakitnya belum sembuh, "walaysa bi maradi mautihi," dan itu bukan sakit yang mengantarkan kepada kematian, "fayaqulu," lalu dia membaca sab'a marratin sebanyak 7 kali, "As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak." As'alullahal azim rabbal arshil azim ayyashfiyak sebanyak 7 kali. Illa afahullahu min dhalikal marad, kecuali Allah akan menyembuhkan dia dari sakit itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, doa untuk kita. Anda berdoa memohon perlindungan kepada Allah agar tidak mengalami sakit yang sama. Salah satunya adalah kita memuji Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan aku keselamatan dari ujian sakit yang dia alami, dan Allah memberikan kelebihan bagiku dengan kelebihan yang banyak di atas orang lain. Siapa yang melakukan itu, maka Allah Ta'ala akan memberikan perlindungan dirinya dari penyakit yang dia takuti. Dah? Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua ya? Masalah? Oh, panjang angan-angan, baik. Tentang panjang angan-angan, tulul amal. Mengenai panjang angan-angan adalah orang terlalu berharap kepada dunia, sehingga dia menyangka bahwasanya dengan dunia yang dia miliki, kehidupannya akan terjamin. Seperti firman Allah Ta'ala, "Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada yahsabu annama lahu akhlada." Dia suka ngumpulin harta dan menghitungnya, dia menyangka hartanya akan membuat dia kekal. Dan maksudnya adalah dia merasa dengan harta yang banyak masa depan dia terjamin, padahal tidak ada yang bisa menjamin masa depannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang punya harapan semoga nanti bisa mengantarkan anak-anak sampai ke jenjang pernikahan, bisa ketemu cucu dan seterusnya, insya Allah ini harapan yang tidak terlarang. Orang boleh berdoa kepada Allah minta panjang umur, namun jangan lupa diiringi dengan permohonan keberkahan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insya Allah. Atau satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaian materinya. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Mohon bertanya, coba di depan gini mikrofonnya. Ya, mohon bertanya Ustadz.
kita insya Allah bisa memetik pelajaran atau mendapat manfaat dari mengingat kematian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita mengajak mungkin kerabat atau teman yang mungkin belum dapat hidayah seperti itu untuk bisa juga mengingat kematian dan memperbaiki amalnya tanpa seolah-olah mendoakan mati seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali tidak harus materi ingat mati ya. Bisa juga materi yang lain, sehingga Bapak bawa kepada yang bersangkutan, ayo ngaji tentang apa? Nah, dia suka materi apa? Kamu pengen materi apa? Oh, saya seneng bahas poligami, Mas. Nah, misalnya Anda cari pengajian yang bahas itu kalau ada ya. Atau dia suka bahas tentang sholat, tentang tafsir, tentang apa, terserah. Pendekatan pertama mungkin dari situ. Nah, ketika dia sudah punya ketertarikan, merasa nyaman di forum pengajian, maka bisa dilanjutkan untuk kajian sesi yang lain. Ada sebagian orang di forum pengajian itu seperti dia berada di tepi bara api. Panas rasanya, pengen cepat pulang, pengen cepat pulang. Kajian belum selesai udah bubar. Ini tidak menyindir yang ada di sini ya, tapi menyinggung yang ada di sana. Jadi silahkan mungkin Anda pakai pendekatan apa yang kira-kira dia sukai. Ada beberapa orang yang dia hijrah setelah dia mendengarkan kajian muamalah. Ya, pasca itu dia kemudian tertarik dengan kajian-kajian yang lain. Wallahu alam. Baik, 3 menit. Sepertinya cukup, afwan Ustadz. Kita belum sampai ke kesimpulan, jadi mohon Ustadz bisa memberikan kesimpulan dari kajian kita hari ini. Kesimpulan? Iya. Masya Allah. Kesimpulan tadi ada 11 kesimpulan. Intisari boleh Ustadz. Berarti Singkat saja, mohon Ustadz. maaf Pak ya, panitia tidak mengizinkan. Semoga Bapak bersabar dan diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian materi yang bisa kita sampaikan, dan kita sebagai hamba Allah yang menyadari bahwa kita ini pasti akan mati, kemudian akan menghadap Allah untuk kehidupan yang kedua yang isinya hisab. Maka sudah selayaknya kita mempersiapkan bekal ketika kita ingin menghadapnya, dan bekal itu di samping dengan belajar adalah berusaha untuk mengamalkannya. Yang paling utama istiqomah jadi seorang muslim, karena hanya inilah syarat satu-satunya seorang hamba bisa menikmati surga. Sebagaimana wasiat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.